Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidayah Islam. Hari ini kita akan mengenal keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat lagi. Ini tentu dalam keluarga ada paman-paman beliau, bibi-bibi, istri, anak, cucu. Itulah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum lanjut, klik like dan subscribe, dan jangan lupa share dan komen hajat kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rejeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tonton video hingga akhir agar tidak sesat. Mari kita mulai topiknya. Teman-teman, hari ini kita akan mengenal seputar keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa paman-pamannya, siapa bibi-bibinya, kemudian siapa saja istri-istrinya, kemudian juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tentu pembahasan ini, teman-teman, akan banyak nama yang akan kita sebut. Dan tentunya juga nanti akan kita dapati nama-nama yang mungkin belum pernah kita dengar atau nama-nama yang sering kita dengar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ma'ruf. Ayah Nabi adalah Abdullah dan ibunda beliau adalah Aminah, kakek beliau Abdul Muthalib, dan begitu seterusnya. Tapi yang jarang dibahas adalah siapa paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumlah 10, dan ada juga yang mengatakan jumlahnya 11. Di antara paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul adalah 4 orang. Adapun yang 6 orang bagi yang mengatakan pamannya 10 ataupun 7 orang. Bagi yang mengatakan 11, itu meninggal semuanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Siapa mereka? Kita urut dari yang masuk Islam dulu. Di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pertama kali adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan sejarah Islamnya Hamzah ma'ruf ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki oleh Abu Jahal. Ketika itu Hamzah sedang berburu. Kemudian pulang dari berburu, berjumpa dengan budaknya, Abdullah bin Jadah. Kemudian diberitahu. Maka Hamzah pun emosi dan marah. Kemudian menemui Abu Jahal dan langsung memukul kepalanya dengan busurnya sampai berdarah kepala Abu Jahal. Di situ Hamzah mengatakan, "Kenapa engkau berani mencaci maki keponakanku?" Maksudnya Rasulullah, wa ana ala dinihi, sementara aku berada di atas agamanya. Padahal dia belum masuk Islam saat itu, tapi membela keponakannya sampai dia tersebut kalimat wa ana ala dinihi, sementara saya berada di atas agamanya. Sebab kata-kata inilah Hamzah akhirnya dapat hidayah. Dia pun kemudian masuk Islam sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Hamzah sempat terlibat beberapa peperangan, di antaranya Perang Badar dan Perang Uhud. Tapi Allah takdirkan Hamzah meninggal di Perang Uhud di tangan Wahsy, budaknya Jubair bin Mut'im, dan Hamzah dikenal sebagai Asadullah dan Sayyidu Syuhada, singa Allah, dan pemimpin para syuhada. Sehingga wafatnya Hamzah menjadi kesedihan tersendiri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman Nabi yang kedua masuk Islam adalah Abbas, atau kunyahnya Abu Fadl. Abbas ini, teman-teman, dia adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam. Tetapi Islamnya lebih dahulu Hamzah dibandingkan Abbas, karena Abbas ini sempat terlibat dalam Perang Badar, dan dia di barisan tentara Abu Jahal. Kemudian, ketika kaum muslimin menang dalam Perang Badar, Abbas ini salah satu tawanan kaum muslimin. Tapi yang menangkapnya ketika itu bukan pasukan kaum muslimin, tapi malaikat yang ikut terlibat dalam Perang Badar. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku dia yang menangkap Abbas, Abbas membantahnya. Tidak, yang menangkap aku adalah seseorang yang berbaju putih dan menggunakan kuda putih. Maka Rasul mengatakan itulah malaikat. Setelah Perang Badar inilah baru kemudian Abbas bin Abdul Muthalib mendapat hidayah dan masuk Islam. Inilah dua paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam. Adapun yang kufur adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Adapun Abu Thalib, sebenarnya dia sudah ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan Abu Thalib meyakini agama Islam itu agama yang benar dibandingkan agama kaumnya. Tapi karena fanatik kesukuan,
maka Abu Thalib pun justru memilih agama nenek moyangnya. Tetapi karena perjuangan Abu Thalib, walaupun dia kafir, betul-betul memperjuangkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rela mengorbankan nyawanya. Tapi sayang, dia mati kafir. Makanya dia dapat syafaat khusus ketika Abbas bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bermanfaatkah usaha pamanmu Abu Thalib kepada Anda, wahai Rasul, di akhirat?" Maka Rasul mengatakan, "Ya." Kemudian Nabi mengatakan, "Dia sebenarnya berada di gelombang api neraka. Kemudian aku selamatkan sehingga dia diletakkan di neraka yang tingginya setumit, tetapi cukup untuk mendidihkan kepalanya." Dan itu adalah syafaat khusus yang diberikan kepada Abu Thalib. Walaupun sebagian ulama menolak kalimat syafaat khusus, karena syafaat itu harus membuat orangnya keluar dari neraka, sementara Abu Thalib tetap di neraka, tetapi hanya diringankan azabnya saja. Dan itulah satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya. Abu Thalib ketika detik-detik wafatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan hidayatul ihsan dengan mengatakan, "Qul ya ammi kalimah la ilaha illallah uhhaju bika inda Allah." Katakan, "Wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan berhujjah kepada Allah supaya engkau selamat." Tetapi di samping Abu Thalib ini ada kawan-kawannya, ada Abu Jahal, ada Umayyah, dan yang lainnya membisikkan juga dan mengatakan, "Apakah engkau hendak membenci agama moyangmu Abdul Muthalib sehingga engkau akan beralih kepada agama Muhammad?" Maka Abu Thalib pun hanya memandang ke kanan dan ke kiri. Dan Abu Thalib tidak mengucapkan apapun sampai nyawanya lepas dari badannya. Sehingga dari sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib mati kafir. Ketika Abu Thalib meninggal, ini membuat Rasul sedih. Kesedihan ini kemudian berasar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ayahnya masuk Islam, Abi Quhafah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjabat tangannya dan berbayat kepadanya. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Aba Bakrin, lima tabki? Kenapa kau menangis? Harusnya kau bahagia orang tuamu masuk Islam." Tapi Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalaulah yang menjabat tangan pada hari ini, yang membayat dirimu dan masuk Islam adalah tangan pamanmu. Bukan tangan ayahku, jauh lebih baik bagiku." Maksudnya, kata-kata Abu Bakar kepada Abu Thalib, kalau seandainya yang masuk Islam hari ini adalah pamanmu Abu Thalib, bukan ayahku, itu lebih baik bagiku. Abu Bakar hanya ingin membagi kebahagiaan, sehingga dia mengucapkan kalimat seperti itu, karena Abu Bakar tahu sayangnya Rasul kepada Abu Thalib. Makanya ketika meninggalnya Abu Thalib, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi kemudian turun ayat yang melarang Nabi untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun kerabat dekatnya. Dari sini Abu Thalib tidak selamat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Namun demikian, Abu Thalib terkenal membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pembesar Quraisy hendak menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terhalang karena ada Abu Thalib. Abu Thalib menjadi tameng dakwah Rasul semasa hidupnya. Berbeda pula dengan Abu Lahab yang juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab hidup sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Padahal Abu Lahab orang paling bahagia saat kelahiran Nabi sampai Suwaibah, budaknya, dimerdekakan karena menyusui Rasul, salah satu ibu susuan Rasul. Kemudian juga bentuk kecintaan Abu Lahab kepada Rasul sampai menikahkan dua anak putranya dengan dua anak putrinya Nabi, yaitu Utbah dan Utaibah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba Abu Lahab menjadi orang yang pertama memusuhi Nabi. Maka turun ayat, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab," kutukan bagi Abu Lahab. Sejak dia memusuhi Rasulullah sampai kiamat, ayat ini akan dibaca oleh kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada, karena Abu Lahab adalah orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul sebelum yang lainnya. Itulah Abu Lahab. Namun teman-teman, kenapa Al-Quranul Karim menyebutnya dengan kalimat kunyahnya Abu Lahab? Bukankah nama aslinya Abu Lahab adalah Abdul Uzza?
karena Abdul Uzza itu nama syirik, karena menisbatkan hamba kepada patung Uzza. Maka Al-Quran tidak mau menamakan Abu Lahab dengan nama aslinya, sehingga menyebutnya dengan nama kunyahnya, Abu Lahab. Dan disebut Abu Lahab karena dia orangnya tampan, dan orang Arab menyebut orang tampan itu Lahab, bercahaya. Selain itu, dia juga orang kaya. Makanya Abu Lahab menikah dengan pembesar Quraisy, namanya Arwah binti Harb, saudari dari Abu Sufyan bin Harb, tokoh Quraisy. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat mendapat kenabian dan kerasulan. Adapun di sana ada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, namanya Zubair bin Abdul Muthalib. Kemudian juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, ada yang bernama Abdul Ka'bah. Lalu ada yang lain namanya Al-Muqawwim. Kemudian ada yang lain namanya Dirar bin Abdul Muthalib. Kemudian ada juga yang bernama Qusam bin Abdul Muthalib, lalu Al-Mughirah bin Abdul Muthalib, dan Khuwailid bin Abdul Muthalib. Ini semua adalah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang 6 ini meninggal sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Adapun bibi-bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara bibi-bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang masuk Islam, namanya Syafiyah binti Abdul Muthalib. Dia menemui kenabian dan kerasulan, dan anaknya adalah seseorang, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, yakni Zubair bin Awwam. Syafiyah ini adalah saudara kandung dengan Hamzah, satu ibu satu bapak dengan Hamzah. Karena Abdul Muthalib ini kan banyak menikahi wanita, sehingga ada yang satu bapak tapi beda ibu. Syafiyah ini satu kandung dengan Hamzah. Syafiyah ini meninggal cukup lama karena dia berusia panjang, meninggal di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia terkadang terlibat dalam beberapa peperangan untuk mengobati orang-orang yang terluka. Dia terkenal mendidik anaknya dengan keras, sehingga Zubair bin Awwam menjadi pendekar Islam. Kemudian juga ada bibi beliau yang bernama Atikah. Diperselisihkan para ulama tentang Atikah ini, apakah dia masuk Islam atau tidak. Lalu ada yang bernama Barrah binti Abdul Muthalib, kemudian Arwa binti Abdul Muthalib. Ini pun diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian ada bibi Nabi yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, dan yang terakhir Ummu Hakim al-Baida binti Abdul Muthalib. Ini 6 bibi-bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang disepakati masuk Islam cuma 1, yaitu Syafiyah binti Abdul Muthalib, ibu dari Zubair bin Awwam yang dibunuh oleh bin Rummus. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini paman-paman Nabi dan juga bibi-bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istri-istri beliau, ma'ruf, tidak apa-apa kita murajaah. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menikah dengan Khadijah, Rasul tidak berpoligami, ya karena Khadijah wanita sempurna. Nabi mengatakan, "Kamal minar rijali kathir." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna itu cuma 4 saja. Kemudian Nabi menyebutnya, pertama Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam binti Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 4 wanita terbaik dari seluruh wanita-wanita dunia. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Khadijah, usianya 25 tahun, sementara Khadijah sudah 40 tahun. Artinya terpaut 15 tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pernah menikah dengan 2 laki-laki dan punya anak, tetapi anaknya memang tidak banyak diceritakan. Kemudian menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menikah dengan Nabi, seluruh harta kekayaannya, setelah Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul digunakan untuk berdakwah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana agungnya Khadijah di hadapannya dan mengatakan, "Ya Aisyah, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah? Dia orang yang pertama masuk Islam di saat manusia kufur.
Dia orang yang pertama membenarkan di saat manusia mendustakan diriku. Dia manusia yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil, dan dari perutnya lah keturunanku lahir. Wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, istri Nabi yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya, dan dia juga orang-orang yang ikut terlibat dalam hijrah ke Habasyah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Saudah ini, suaminya meninggal, sementara keluarganya semua kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melindungi agama Saudah. Akhirnya kemudian Nabi menikahi Saudah karena ingin melindungi agamanya. Padahal Saudah itu sudah tua, jauh dibandingkan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri Nabi yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah adalah wanita yang cerdas, karena ayahnya juga cerdas, Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling mengetahui tentang nasab Quraisy. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu berselisih soal nasab, maka mereka datang kepada Abu Bakar untuk diselesaikan. Abu Bakar paham nasabnya seluruh kabilah Quraisy, sehingga karena memiliki kepahaman yang luar biasa, ilmu tersebut turun kepada Aisyah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, kata Imam Az-Zuhri, kalau seluruh wanita-wanita Arab itu ditimbang ilmunya di satu neraca, dan ilmu Ummul Mukminin Aisyah ditimbang di neraca satunya, tentu ilmu Aisyah bisa menjangkau seluruh ilmu wanita Arab. Saking cerdasnya, makanya dia wajar kemudian banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita, sehingga jumlahnya sampai 2000 hadis lebih. Sementara istri-istri Nabi yang lain tidak banyak, kecuali Ummu Salamah, yang meriwayatkan sekitar 30 hadis. Yang lainnya mungkin 2, 3, atau 4 hadis saja. Tapi ini menunjukkan bahwa Aisyah Ummul Mukminin adalah salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Bahkan seperempat Islam diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi luar biasa, ya, berjasanya Aisyah kepada kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian istri Nabi yang keempat, Hafsah binti Umar. Hafsah ini ketika suaminya mati syahid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada Abu Bakar untuk menikahi putrinya, tapi Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian ditawarkan kepada Utsman, Utsman memberikan alasan dia tidak mau. Maka Umar pun marah kepada Abu Bakar. Kenapa dia tidak bisa memberikan jawaban? Minimalnya kasih alasan kenapa dia menolak. Tapi Abu Bakar diam saja. Kemudian Umar melapor kepada Rasul atas sikap Abu Bakar tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Umar, tenang saja, putrimu akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Bakar, tetapi Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik daripada putrimu." Rupanya Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi, dan Hafsah menikah dengan Rasul. Makanya kata Rasul, putrimu akan menikah dengan orang yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar, maksudnya dirinya, sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada putrimu, maksudnya Ruqayyah. Maka kemudian Rasul meminang Hafsah. Hafsah ini hampir diceraikan Nabi, tetapi kemudian Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Jangan kau ceraikan Hafsah karena dia istrimu di dunia dan di akhirat." Hafsah adalah seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa. Akhirnya Rasul tidak jadi menceraikan Hafsah. Kemudian istri Nabi yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini dikenal sebagai Ummul Masakin. Jadi dia punya usaha di rumahnya, dan penghasilannya itu diinfakkan kepada fuqara wal masakin, dekat dengan orang-orang fakir dan miskin. Makanya kemudian Zainab binti Khuzaimah dikenal sebagai Ummul Masakin. Tapi tidak lama pernikahannya dengan Rasul. Setelah itu 3 bulan, Zainab binti Khuzaimah meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kematian Abu Salamah datang kepada Ummu Salamah dan mengajarkan doa. Doanya apa? "Wahai Ummu Salamah, katakan, Allahumma ajurni fi musibati." Ini menjadi sunnah bagi kita. Kalau ada orang meninggal dan orang itu orang yang kita cintai, kemudian kita terpukul dengan kematiannya,
maka berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Kemudian kata Rasul, wakhlufli zaujan khairan min zauji, dan gantikan orang yang lebih baik dibandingkan suamiku. Untuk kalimat ini, Ummu Salamah tidak mau dia tolak kalimat ini. Kalau harus mengucapkan gantilah Abu Salamah dengan suami yang lebih baik lagi, dia tidak mau. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dibandingkan Abu Salamah. Kata Rasul, sudah ucapkan saja. Akhirnya karena Rasul yang memerintahkan, Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat itu. Maka selang masa iddahnya selesai, rupanya Rasul datang meminangnya. Oh, maksudnya yang lebih baik daripada Abu Salamah siapa? Nabi Muhammad. Awalnya Ummu Salamah menolak, tidak mau dia menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama karena dia wanita pencemburu, yang kedua anak-anaknya banyak. Makanya dia beralasan kepada Rasul, aku tidak bisa, aku ini sudah berumur, anak-anakku banyak, dan aku wanita pencemburu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun usiamu, usiaku juga sama, sudah tua, sama-sama tua. Apa masalahnya? Adapun pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan cemburumu. Kemudian kata Rasul, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Akhirnya Rasul berdoa, hilang cemburunya. Maka yang paling bijak dan berakal dari semua istri Rasul, maksudnya selain Khadijah, adalah Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah didoakan hilang kecemburuannya. Kalau istri-istri yang lain itu suka cemburu dengan Nabi, kecuali Ummu Salamah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah itu punya jatah 2 malam di rumah Aisyah, dan di rumah istri-istrinya yang lain 1 jatah saja, 1 malam saja. Alasannya apa? Karena yang 1 malam itu pemberian dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi yang sudah tua, sudah menopause, sehingga takut diceraikan oleh Nabi. Jadi dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau ceraikan aku. Biarkan aku menjadi istrimu di dunia dan di akhirat, dan bagianku kuberikan kepada Aisyah. Sejak itulah Aisyah punya 2 malam, dan istri-istri yang lainnya punya 1 malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Amr bin Ash tentang siapa orang yang paling dicintai. Rasul langsung mengatakan Aisyah. Dari situ, sahabat tahu bahwa Rasul sangat mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lainnya. Makanya sahabat tahu kalau Rasul berada di rumah Aisyah, pasti dia lebih senang dibandingkan di rumah istri-istri yang lainnya. Sehingga sahabat tahu, Rasul kalau di rumah Aisyah ini senang. Dari situlah banyak para sahabat datang memberikan hadiah kalau giliran Rasul di rumah Aisyah, terutama Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, dia suka memberikan hadiah. Dan apabila Rasul berada di rumah Aisyah, hadiahnya lebih spesial lagi. Inilah yang membuat cemburu istri-istri yang lainnya. Kenapa Nabi ini kalau di rumah kami tidak ada orang yang datang memberi hadiah, tetapi di rumah Aisyah banyak orang datang memberi hadiah? Dari sinilah kemudian istri-istri Nabi cemburu, kemudian mengutus Ummu Salamah yang diutus. Mereka mengatakan, ya Ummu Salamah, datanglah kepada suami kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa dianjurkan oleh para sahabat agar jangan memberi hadiah. Kalau hanya di rumah Aisyah saja, di rumah kami juga sama, diberikan hadiah juga. Maka Ummu Salamah datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya menyampaikan pesan dari istri-istrimu. Kemudian diceritakan cemburunya istri-istri kepada Rasul. Tetapi Rasul diam, tidak menjawab. Kemudian istri-istri yang lain sudah menunggu. Datanglah Ummu Salamah, dikatakan, hei Ummu Salamah, Nabi mengatakan apa? Kata Ummu Salamah, sudah kusampaikan pesan kalian, tapi Nabi diam. Lalu mereka mengatakan, ya sudah, begini saja. Kamu nanti ngomong lagi saat giliran malammu, kan kamu bisa leluasa ngomong. Betul, ketika berada di giliran Ummu Salamah ngomong lagi, tapi lagi-lagi Rasul diam, tidak menjawab. Akhirnya karena tidak berhasil lewat Ummu Salamah, istri-istri yang lain akhirnya menggunakan Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pertanyaan yang sama. Fatimah datang dan mengatakan, Abi, istri Abi kan banyak. Kenapa Abi spesialkan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan yang lainnya? Kemudian
Fatimah menceritakan kecemburuan mereka. Tapi Nabi SAW menjawab dan mengatakan, "Wahai Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu?" Kata Fatimah, "Ya, aku cinta dengan engkau, wahai ayahku." "Ah, kalau kau cinta, cintai wanita yang kucintai, dan ayahmu hanya cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha." Nah, itu sudah kata kunci, tidak bisa lagi ditolak. Kemudian Rasul memberikan alasan, "Kenapa aku lebih mencintai Aisyah? Karena Jibril selalu turun di kamarnya dan tidak turun di kamar yang lainnya. Makanya sebab itulah Rasul suka di rumah Aisyah, karena Jibril turun di situ. Itu kamarnya wahyu, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul pun dikubur di rumah itu sampai sekarang." Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi Ummu Salamah ini di antara istri yang ke-6 Nabi. Kemudian istri Nabi yang ke-7, Romlah binti Abi Sufyan, atau dikenal dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Ayahnya musuh Nabi, Abu Sufyan. Siapa yang tidak kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan itu memimpin perang Uhud, kaum muslimin kalah. Anaknya masuk Islam, Ummu Habibah, kemudian ikut hijrah ke Habasyah. Tapi sayang suaminya di Habasyah, kemudian tanasyara, masuk Nasrani, kemudian meninggal. Akhirnya, Raja Ethiopia ini, Asyama bin Abjar, Raja Najasyi, kemudian menawarkan agar Ummu Habibah menikah dengan Nabi, dan dananya didanai oleh Raja Habasyah. Maka Ummu Habibah pun menikah dengan Rasul dengan dana yang didanai Raja Najasyi. Kemudian istri Nabi yang ke-8 adalah Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith ini, dia adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Jadi ketika Nabi mendengar bahwa Bani Mustalik mau menyerang Madinah, maka sebelum mereka menyerang, diserang duluan oleh Nabi dan berhasil ditaklukkan. Salah satu yang menjadi tawanan adalah anak pembesar Bani Mustalik, namanya Juwairiyah binti Al-Harith. Ketika dia menjadi tawanan, maka dia pun kemudian menjadi budak muqatab, hamba sahaya yang hendak memerdekakan dirinya, dan Rasul siap memerdekakannya dengan syarat menikah dengan Nabi. Akhirnya, dimerdekakanlah Juwairiyah, dan dia menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pernikahannya, ini satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam. Bayangkan, satu kabilah masuk Islam gara-gara siapa? Juwairiyah binti Al-Harith. Teman-teman, begitulah pernikahan Rasul asasnya dakwah. Bukan sebagaimana orang-orang menuduh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti hawa nafsu. Latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami bermacam-macam. Ada yang dalam rangka menyelamatkan agama seperti Saudah binti Zam'ah yang sudah tua. Ada pula yang dalam rangka untuk berdakwah. Salah satunya adalah Juwairiyah. Dengan menikahinya, satu kabilah masuk Islam. Kemudian istri Nabi yang ke-9 adalah Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith ini adalah wanita yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat ke-50, di mana ia menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Banyak wanita-wanita di zaman itu yang ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi, tetapi tidak semua diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri Nabi yang ke-10 namanya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini anak seorang Yahudi. Dia orangnya pendek tetapi cantik. Aisyah sering cemburu kepada Sofiyah ini. Saking cemburunya Aisyah, terkadang Aisyah radhiyallahu anha sampai menggibahi Sofiyah. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah ini cemburu kepada Sofiyah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, Sofiyah itu begini dan begini," tetapi dia tidak berbicara secara langsung, hanya menggunakan isyarat tangan saja. Maksud Aisyah, Sofiyah itu pendek sedangkan dirinya tinggi. Karena istri-istri Nabi itu ada yang pendek seperti Sofiyah, ada yang tinggi seperti Aisyah, ada pula yang gemuk seperti Hafsyah. Jadi tidak semua sama postur tubuhnya. Rasulullah pun marah karena Aisyah telah menggibahi Sofiyah dengan isyarat tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, kau sudah mengucapkan satu kalimat yang, kalau satu kalimat ini diletakkan di air lautan, semua air lautan akan tercemar dengan kalimatmu itu. Bayangkan,
Satu kalimat gibah sudah cukup mencemari air lautan, menunjukkan bahwa dosa gibah ini lebih buruk daripada sampah, karena bisa mencemari air lautan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, istri Rasul yang terakhir yang ke-11 adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini sebenarnya pernah dipinang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Ketika mendengar bahwa pinangan Rasul itu untuk Zaid, keluarga Zainab menolak, karena Zaid adalah seorang budak berkulit hitam yang telah dimerdekakan oleh Rasul dan dijadikan anak angkat Rasul. Budak tersebut adalah hadiah dari Khadijah kepada Rasulullah untuk menghibur Rasul saat meninggalnya Qasim dan Abdullah. Ketika Qasim dan Abdullah meninggal, Rasulullah sangat sedih karena tidak memiliki anak laki-laki. Maka Khadijah menghadiahkan budak bernama Zaid untuk dijadikan anak angkat. Rasulullah kemudian memerdekakan budak itu dan menjadikannya anak angkat, sampai-sampai nasabnya pernah dinasabkan oleh Rasul menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, hal itu ditegur oleh Allah dengan turunnya surah Al-Ahzab yang menyatakan bahwa anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkatnya. Maka, dari Zaid bin Muhammad, nasabnya dikembalikan menjadi Zaid bin Haritsah. Rasul sangat sayang kepada Zaid ini, sehingga dicarikan wanita terbaik, termulia dan tercantik, yakni Zainab binti Jahsy. Ketika datang kepada keluarga Zainab, mereka bertanya, "Untuk siapa Rasul meminang? Apakah untukmu? Kami senang." Kata Rasul, "Tidak, ini untuk anak angkatku Zaid." Mendengar itu, mereka pun terkejut dan menolak. Kemudian turunlah ayat, "Tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, apabila keputusan Allah dan Rasul-Nya sudah jelas, tiba-tiba ada kebimbangan dalam hati mereka. Tidak boleh, karena barang siapa yang disesatkan Allah, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Setelah ayat ini turun, keluarga Zainab pun mengatakan, "Nikahlah Zainab dengan Zaid." Namun karena tidak sekufu, akhirnya banyak terjadi cekcok dalam keluarga mereka. Ketika banyak cekcok, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada Zaid agar menceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, tiba-tiba Nabi melamar Zainab binti Jahsy untuk dirinya sendiri. Kenapa Nabi menikahi bekas istri anak angkatnya? Tentu dalam rangka untuk menghilangkan tradisi buruk jahiliyah yang menganggap anak angkat dengan anak kandung itu sama. Islam tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Anak angkat tetap anak angkat, dan anak kandung tetap anak kandung. Anak kandung jika menikah, maka istrinya, walaupun sudah diceraikan, tetap menjadi mahram bagi ayahnya. Muhammad tidak boleh menikahinya, tapi kalau anak angkat bercerai dengan istrinya, bapak angkatnya boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, karena tidak ada hubungan mahram sama sekali. Jadi Rasulullah ingin menghilangkan tradisi jahiliyah ini dengan menikahi Zainab binti Jahsy. Dari sini Zainab merasa bangga, karena perintah menikahnya Zainab dengan Rasulullah itu datang dari langit melalui wahyu. Zainab pun berbangga, "Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku ini dinikahkan dari langit," katanya. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 11. Dari 11 istri Nabi, hanya 2 wanita yang melahirkan keturunan Nabi. Satu dari istri sahnya, Khadijah, dan satu dari budaknya, Maria Al-Qibtiyah. Walaupun ada perbedaan pendapat apakah Maria itu istri Nabi atau budak Nabi, yang masyhur adalah dia budaknya. Dari Khadijah, Nabi memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dari Khadijah lahirlah 6 keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak pertama Rasul yang lahir adalah laki-laki bernama Qasim. Maka Nabi dikunyahkan dengan nama anak pertamanya, yaitu Abul Qasim. Namun sayangnya, Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian, setelah Qasim meninggal di waktu bayi, lahir berturut-turut anak perempuan, dimulai dari Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kultsum, dan Fatimah. Anak ke-6 yang lahir adalah Abdullah. Abdullah ini lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Artinya setelah turun surah Al-Alaq dan Al-Muddathir, barulah Abdullah lahir.
Maka Rasul memberikan kunyah kepadanya dengan nama At-Tahir atau At-Thayyib, yang berarti orang suci dan orang baik. Namun sayangnya, Abdullah juga meninggal dunia. Artinya Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah juga meninggal di waktu bayi, tetapi anak-anak perempuan Rasul semuanya sempat menikah. Pertama, Zainab menikah dengan Abul Ash bin Rabi. Mereka memiliki 3 anak tetapi 1 keguguran. Anak pertama mereka yang bernama Ali bin Abil Ash bin Rabi juga meninggal di waktu bayi. Namun, anak perempuan mereka yang bernama Umamah sempat tumbuh besar dan bahkan menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Fatimah sendiri mewasiatkan kepada Ali, "Jika saya meninggal, nikahilah Umamah." Maka setelah Fatimah meninggal, Ali langsung menikahi Umamah, yang merupakan putri dari Zainab anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika Ali meninggal, Umamah kemudian dinikahi oleh Zubair bin Al-Awwam dan mereka tidak memiliki keturunan sama sekali. Anak kedua, Ummu Kulsum, dinikahi oleh anak Abu Lahab yang bernama Utbah, tetapi belum digauli sudah diceraikan. Karena saat itu, bapaknya bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Abu Lahab meminta agar Ummu Kulsum diceraikan, dan akhirnya diceraikanlah Ummu Kulsum. Setelah diceraikan, Utsman bin Affan datang melamar Ruqayyah, dan dari pernikahan Utsman dengan Ruqayyah lahirlah Abdullah. Namun sayangnya, Abdullah masih kecil ketika dia memegang ayam, tiba-tiba matanya dipatok. Kemudian Abdullah demam, dan akhirnya meninggal akibat luka tersebut. Maka dari Ruqayyah tidak ada garis keturunan Nabi karena Abdullah meninggal. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan adiknya, yaitu Ummu Kulsum. Dari Ummu Kulsum pun tidak memiliki keturunan. Setelah itu, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan dari sini nanti akan kita ceritakan bahwa keturunannya banyak. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan dari Khadijah adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Ibrahim lahir di ujung kehidupan Rasul, ketika Rasul sudah lama tinggal di Madinah, dan di akhir-akhir hayatnya. Allah takdirkan Rasul memiliki anak laki-laki lagi. Bagaimana Rasul tidak senang? Setelah Qasim meninggal dan Abdullah juga meninggal, di akhir hayatnya Rasul sudah tua, dan Allah takdirkan dari budaknya memiliki anak laki-laki bernama Ibrahim. Kenapa diberi nama Ibrahim? Karena Maria itu hadiah dari Muqawqis, Raja Mesir, dan Nabi teringat dengan Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim juga memiliki anak, Ismail, dari ibu yang juga hadiah dari Raja Mesir. Jadi, ketika Maria hamil, langsung diberi nama Ibrahim, teringat dengan kakeknya Ibrahim alaihissalam. Namun sayangnya Ibrahim pun meninggal di usia 1 tahun 6 bulan. Sampai Abdurrahman bin Auf melihat kesedihan yang luar biasa dari Nabi. Bagaimana tidak sedih? Itu adalah anak terakhir beliau, yang mana Nabi sudah tua, sudah di akhir hayatnya, memiliki anak laki-laki, tentu bangga. Tiba-tiba kemudian anak itu meninggal dunia. Apakah Rasul tidak sedih? Sehingga Nabi harus menangis berhari-hari. Sampai Abdurrahman bin Auf melihat tangisan Rasul, heran, sehingga dia bertanya, "Kenapa Anda menangis, wahai Rasul?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Abdurrahman bin Auf, ini adalah tangisan rahmat. Mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati bisa bersedih, dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang diridai Allah. Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada." Akhirnya, semua anak laki-laki Rasul meninggal. Di sini ada hikmah, kenapa anak-anak Rasul yang laki-laki harus meninggal? Kenapa bagi Nabi harus meninggal dan tidak boleh memiliki anak laki-laki sampai dewasa? Para ulama menjawab, pertama, karena kebiasaan para Nabi. Jika memiliki anak sampai besar, pasti mewarisi kenabian. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi sepeninggalku. Maka, anak-anak laki-laki Rasul tidak ada yang hidup, sebab jika hidup, dikhawatirkan akan menjadi nabi, dan itu akan bertentangan dengan pengakhiran kenabian dan kerasulan. Kedua, dikhawatirkan terjadi pengkultusan, sebab
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di masa hidupnya sudah mengatakan, jangan kau berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Uzair anak Allah dan mengatakan Isa anak Allah. Katakanlah saya hamba Allah dan Rasul-Nya. Hamba jangan disembah, Rasul jangan didustakan. Supaya tidak ada ghulu, ekstrim dalam penyanjungan. Cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pada cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama berasal dari Zainab. Anak pertamanya Ali meninggal, kemudian bayi yang di kandungan Zainab pun keguguran dan meninggal. Umamah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dengan Zubair bin Al-Awwam, tetapi tidak memiliki keturunan. Akhirnya, sampai di sini, garis keturunan Nabi terputus. Ummu Kulsum juga memiliki anak, Abdullah, yang meninggal di waktu kecil karena dipatok oleh ayam di matanya. Maka, tidak ada garis keturunan dari Ruqayyah, begitu juga dari Ummu Kulsum yang tidak memiliki keturunan. Hanya dari Fatimah inilah yang memiliki keturunan. Fatimah memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki pertama bernama Hasan, kemudian adiknya Husain, dan yang ketiga Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Kenapa dinamai seperti itu? Jadi ketika lahirnya Hasan, Ali menamainya Harb, artinya peperangan. Rasul datang dan bertanya, "Siapa nama anakmu?" Kata Ali, "Harb." Rasul berkata, "Jangan, kasih nama Hasan." Maka dinamailah Hasan. Kemudian lahirlah Husain. Rasul datang lagi dan bertanya, "Ini siapa namanya?" Kata Ali, "Harb." Kata Rasul, "Jangan, kasih nama Husain." Kemudian lahir lagi Muhsin. Rasul berkata, "Jangan kasih nama Muhsin." Rasul mengatakan, "Aku ingin menamai anak-anakmu seperti anak-anak Nabi Harun, yaitu Syabar, Syabir, Musabir, artinya Hasan, Husain, Muhsin." Anak perempuan Fatimah ada 2, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab. Jadi salah satu putri Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Kulsum, menikah dengan Umar. Alasannya apa? Karena Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, aku mendengar sabda Nabi, semua nasab manusia akan terputus di akhirat, kecuali nasab yang memiliki hubungan nasab dengan Nabi. Dan aku ingin tersambung nasabnya dengan Nabi. Nikahkanlah putrimu denganku," katanya. Maka menikahlah Ummu Kulsum dengan Umar dan mereka memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Zaid dan yang kedua Zainab. Namun keduanya meninggal dan tidak memiliki keturunan dari Ummu Kulsum. Begitu juga Zainab tidak dijelaskan memiliki keturunan. Kemudian Muhsin meninggal di waktu kecil, sehingga yang memungkinkan melanjutkan keturunan Rasul hanya dari 2 jalur, yakni Hasan dan Husain. Siapapun yang sekarang mengaku sebagai Habib, Sayyid, atau Syarif, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jalurnya harus dari Hasan dan Husain. Jika tidak nyambung, jangan ngaku keturunan Nabi. Adapun Hasan sendiri sebenarnya memiliki banyak anak, yaitu 11 anak. Pertama Abdullah, kemudian Qasim, kemudian Hasan, Zainab, Amr, Ubaidillah, Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husain Akil, dan Ummu Husain. Ada yang mengatakan bahwa keturunan Hasan itu hanya dari 2 putranya saja, yaitu Hasan binu Hasan atau dikenal dengan Hasan al-Musanna, dan yang kedua dari Zaid binul Hasan. Inilah 2 jalur keturunan Hasan. Adapun yang lainnya, seperti Amr, seorang ahli hadis, tidak memiliki keturunan. Kemudian Husain, Qasim, dan yang lainnya, semuanya tidak memiliki keturunan. Sebagian anak-anak Hasan juga ikut terlibat dalam peristiwa Karbala dan terbunuh, sehingga anak-anak Hasan yang memiliki keturunan hanyalah 2, yaitu Hasan binu Hasan atau dikenal dengan Hasan al-Musanna, dan yang kedua Zaid binul Hasan. Imam Mahdi nanti di akhir zaman berasal dari keturunan Hasan, yaitu dari 2 orang ini, Hasan binu Hasan atau Zaid binul Hasan. Adapun Husain, dijelaskan bahwa Husain pun memiliki 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-laki pertama bernama Ali Al-Akbar, kemudian Ali Zainul Abidin,
atau dikenal dengan Ali bin Husain, kemudian Ali Azhar, kemudian Muhammad, kemudian Abdullah dan Ja'far. Anak perempuannya adalah Zainab, Sakinah dan Fatimah. Allah takdirkan keluarga Husain ini terbunuh di Karbala. Semua anak laki-laki terbantai di Karbala. Yang selamat hanya satu orang, namanya Ali bin Husain atau kunyahnya Zainul Abidin. Kebetulan dia sedang sakit dan berada di kemahnya. Ketika melihat saudara-saudaranya banyak yang mati, dia sampai meminta tongkat kepada bibinya Zainab hendak maju berperang, padahal dia sedang sakit ketika itu. Tapi kemudian Husain mengatakan, "Jangan terlibat, selamatkan anakku satu ini supaya ada keturunan dariku." Maka diselamatkanlah dia. Maka yang hidup hanya satu, namanya Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi Habib, Syarif atau Said dari jalur Husain, maka harus dari jalur Ali bin Husain. Berarti di sini hanya ada 3 jalur keturunan Nabi. 2 dari Hasan, yaitu Hasan dan Zaid, dan 1 dari Husain, yaitu Ali bin Husain. Jika tidak nyambung ketiga jalur ini, jangan mengaku sebagai Habib, jangan mengaku Syarif, dan jangan mengaku Said. Karena sejak dulu, banyak orang yang mengaku-ngaku Habib untuk urusan politik, untuk urusan dunia, atau supaya dihormati orang. Begitu seterusnya. Yang penting muka Arab, langsung ngaku Habib tidak bisa begitu. Karena keturunan Nabi itu sudah jelas. Di Yaman sendiri, kabilah-kabilah yang jalurnya sampai kepada Nabi SAW sudah jelas. Tetapi walaupun demikian ada hak-hak kepada Ahlul Bait. Tetap kita mencintai mereka, tetap menolong mereka, dan tetap berusaha untuk menempatkan hak-hak Ahlul Bait sebagaimana yang telah diletakkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Aku ingatkan agar kalian menjaga Ahlul Baitku." Artinya, ada hak-hak mereka yang harus kita jaga. Tidak seperti tuduhan orang-orang Syiah yang mengatakan kita tidak mencintai Ahlul Bait. Kalau kita tidak cinta Ahlul Bait, ngapain kita tasyahud? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat ala ali ini apa artinya? Itu berarti keluarga Muhammad. Setiap hari kita menyebut dalam tasyahud kan itu menunjukkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Tetapi Ahlul Bait siapa? Mereka adalah yang betul-betul Ahlul Bait yang mengikuti sunnah Rasul. Karena ketika Nabi menceritakan tentang fitnah di akhir zaman, beliau menyebutkan fitnah-fitnah yang lain dan Rasul SAW bersabda bahwa sumbernya adalah orang-orang dari keturunanku. Namun mereka jauh dari petunjukku. Rasul yang mengatakan seperti itu, bahwa sumber fitnah itu dari keturunannya sendiri ketika mereka tidak mengikuti petunjuknya. Walaupun begitu, kita tetap menghormati mereka. Dan keturunan Nabi masih ada sampai sekarang. Jangan bilang tidak ada. Karena ada juga orang yang saking bencinya seperti orang-orang Khawarij atau Nasibi, mereka mengatakan tidak ada keturunan Nabi, semua terbunuh di Karbala. Ternyata masih ada. Dari Hasan masih ada Hasan dan Zaid, dari Husain masih ada Zainul Abidin. Kalau memang tidak ada keturunan Nabi, bagaimana dengan cerita Imam Mahdi itu? Bukankah Rasul mengatakan bahwa Imam Mahdi itu dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Ini menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu masih ada sampai kiamat. Dari sini teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah sebagian dari keluarga Nabi SAW, paman-pamannya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan cucu cicitnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.